Tak hanya melihat peninggalan zaman dulu, Keraton Solo gagas ide wisata spiritual. Saya ingin bikin program-program bahwa nanti ada misalnya dibikin program paket spiritual atau apa gitu, karena kan saya Museum Keraton Solo telah dibuka untuk umum pasca rekonsiliasi yang dilaksanakan di Loji Gandrung pada Rabu tanggal 4 Januari lalu. Pembukaan museum dimulai sejak Sabtu tanggal 7 Januari kemarin. Putri Pakubuwono XIII, Gusti Raden Ayu Devi Leliana Dewi mengatakan, dirinya melihat antusiasme masyarakat sangat positif dengan pembukaan Museum Keraton Solo. Sejak dibuka pada Sabtu dan Minggu kemarin, bisa mencapai 500-an pengunjung tiap hari. Dengan melihat antusiasme masyarakat tersebut, dirinya memiliki ide untuk menambahkan paket wisata selain yang sudah ada saat ini. Salah satunya adalah wisata spiritual yang berada di kawasan Keraton Solo. Disinggung hal berbeda sebelum diadakannya rekonsiliasi di Loji Gandrung, Devi menyebut bahwa wisatawan saat ini dapat mengakses hingga ke pelataran Sasana Sewaka. Hal itu menjadi daya tarik tersendiri mengingat selama ini masyarakat jarang sekali bisa memasuki kawasan tersebut. Dirinya berharap, dengan dibukanya Museum Keraton mampu memberikan pengetahuan tentang budaya Jawa masa lalu. Yang pastinya museum ini untuk sementara ini masih dalam kondisi yang sama sebelum ditutup. Oleh karena itu, karena ini hari pertama pembukaan dan setelah sekian lama saya akhirnya bisa pegang lagi museum, pastinya kedepannya akan ada lebih banyak lagi yang diperbaiki, ada lebih banyak lagi yang direvitalisasi gitu. Yang pastinya mungkin nanti regenerasi untuk pengurus-pengurusnya, kemudian dengan new management gitu. Jadi lebih masuk ke era, karena sekarang sudah era digital dan milenial. Harapannya sih semoga nanti kita punya sesuatu yang kira-kira lebih gampang diakses sama pengunjung, atau mungkin nanti ada tempat di mana ruangan yang bisa mengakses digital informasinya. Itu sudah dalam program kami, insya Allah. Tempat-tempat yang boleh dikunjungi para wisatawan di keraton ini mungkin bisa dijelaskan, Bu Timawan? Kalau yang boleh dikunjungi itu seperti biasa sih, di ruangan-ruangan museum ini, kemudian masuk ke pelataran sudah boleh lagi. Waktu itu kan sempat ditutup ya, hanya boleh di lingkungan museum, tapi sekarang sudah boleh lagi untuk masuk ke dalam pelataran di depan Dalem Ageng itu. Tapi nanti ke depannya saya ingin bikin program-program bahwa nanti ada misalnya dibikin program paket spiritual atau apa gitu, karena kan saya melihat antusias pengunjung tidak hanya ingin tahu masalah benda-benda di keraton, tapi juga banyak sekali yang menanyakan kira-kira kalau seandainya mereka mau mengikuti perjalanan spiritual. Nah itu masukan sebetulnya buat saya dan inspirasi juga buat saya gitu. Sementara itu, Wakil Pengageng Sasana Wilapa, Kanjeng Pangeran Dani Nur Adiningrat mengatakan, jika wisata spiritual Keraton Solo sudah ada sejak dulu. Menurutnya, hal itu bukan hal baru lagi di kalangan keraton. Hanya saja, jarang diungkapkan ke masyarakat umum. Oh, pengelolaannya gini Mas, jadi pengelolaan museum itu tetap di bawah Dawuh Sampeyan Dalam Ingkang Sinuwun Kanugrahan Pakubuwono 13. Oh, yeah. Gitu. Yeah. Nah, kalau untuk ini terus sendiri sudah mulai ini kan proses transisi gitu, mix and match banyak hal dan lain sebagainya. Untuk pelaksanaannya masih orang-orang sama kok. Oh, gitu. Kalau untuk ini sendiri setelah pasca kemarin itu yang ada di Loji Gandrung ini, mungkin kan juga ada penambahan wisata spiritual kalau nggak salah dari Sebentar, ada apa?
penambahan untuk wisata spiritual kalau kemarin idenya. Baru ide. Nah, kalau Terus itu gimana? sendiri, menurut jenengan dos pundi kalau ada penambahan seperti itu, Gusti? Kanjeng. Oh, itu bukan penambahan ya, tapi pengembangan. Mm-mm. Pengembangan. Jadi sebenarnya untuk wisata spiritual sendiri di kawasan keraton itu sudah ada sejak zaman dahulu gitu loh. Ya. Contohnya wisata spiritual ada dua. Jadi wisata spiritual berdasarkan kepercayaan masyarakat Jawa. Ada wisata spiritual yang berkaitan dengan keagamaan gitu. Kunjungan ke masjid yang juga di kawasan keraton itu kan juga wisata spiritual keagamaan. Terus juga wisata-wisata spiritual yang berbasis pada kebudayaan Jawa gitu. Oke. Kalau itu misal ditambahkan gitu terus pundi, Kanjeng? Ditambahkan. Ya selama ini kan sudah ada. Oh gitu. Selama ini kan sudah ada gitu loh. Mungkin untuk pengembangan yang lebih pada format kekinian atau format yang bagaimana gitu bisa untuk dibicarakan lebih lanjut biar mix and match dengan planning ataupun program dari Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Surakarta seperti itu. Oke. Lah ini Kanjeng, mungkin sebelumnya kan kemarin kan hanya di kawasan museum saja nggih. Kalau ini kan hingga ke pelataran. Kalau dari pihak jenengan mungkin terus pundi, Kanjeng? Jadi gini, ini semua kan nanti untuk penyamaan persepsi untuk segala macam kan perlu dibicarakan lebih lanjut seperti itu gitu. Apa, siapa dan bagaimana, terus harus memakai apa dan lain sebagainya seperti itu. Karena kita tidak bisa melepas bahwa Keraton Surakarta itu masih sebagai living heritage. Living heritage sendiri berarti adalah bangunan cagar budaya yang masih ada masyarakat komunitas adatnya, dalam hal ini komunitas Keraton Kasunanan Surakarta gitu. Jadi Keraton Kasunanan Surakarta sendiri sebagai sebuah kelembagaan yang dipimpin oleh Sah Handap Sampeyan Dalam Ingkang Sinuwun Kanjeng Sunan Pakubuwono 13 ini merupakan hal yang bulat dan utuh yang tidak terpisahkan gitu. Semua apapun yang di keraton bersumber pada dawuh-dawuh beliau seperti itu. Tapi ini juga Kanjeng, artinya sudah berkoordinasi. Yang mana pembukaannya ini mulai dari museum hingga ke pelataran gitu. Kalau kemarin itu saya ke sana gitu. Oh, sudah. Siap. Sudah. Artinya untuk ini sendiri juga setuju nggih? Hingga ke pelataran sebagainya. Saya kan bilang nanti untuk lebih detailnya dibicarakan lebih lanjut di rapat-rapat selanjutnya seperti itu. Untuk sementara biarkan seperti itu gitu. Yeah. Purwakanti ada di Keputren, di tempat tinggalnya yang